Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan pemilu Pilpres 2024. Seluruh permohonan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud ditolak dengan 3 hakim konstitusi dissenting opinion. Kita akan membahasnya bersama dengan Dewan Pertimbangan Timnas Amin, Syaiful Huda, Komandan Teritorial TKN Prabowo Gibran, Ahmad Doli Kurnia, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, serta Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Namun yang sudah bergabung adalah Bang Ciko. Selamat malam, Bang Ciko. Malam. Oke, Bang Ciko, dari putusan Mahkamah Konstitusi yang tadi dibacakan, ini Ganjar Mahfud sudah berkomentar, katanya legowo, bahkan memberikan selamat begitu ya kepada Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih yaitu Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Nah, tapi kalau kita melihat substansinya dalam pokok permohonan, bahwa menolak permohonan pemohon dengan seluruhnya. Dan artinya bahwa putusan ini tidak bulat, ada 3 hakim yang dissenting opinion. Bagaimana sebetulnya kubu 03 memaknai ini? Bagi kami tentu menghormati dan menghargai hasil dari apa yang menjadi putusan itu adalah suatu kewajiban bagi kami sebagai warga negara, insan demokrasi yang memang melakukan segala macam tindakan dalam koridor hukum dan konstitusi. Itu yang pertama. Tapi yang kedua tentu kekecewaan ini tidak dapat kami tutupi dan kami juga menganggap bahwa sepertinya awan mendung demokrasi ini tidak akan berakhir di sini saja dan akan masih terus menaungi republik yang kita cintai ini. Itu yang kedua. Tapi menarik apa yang terjadi ketika ada 3 dissenting opinion dari 3 hakim seperti disampaikan oleh Prof Mahfud tadi. Ini suatu fenomena atau terobosan di mana ini pertama kali dalam sebuah kontestasi pilpres yang ada sengketa di Mahkamah Konstitusi terdapat dissenting opinion. Dan dalam berbagai catatan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, kami menyoroti bahwa sesungguhnya memang banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dianggap sebagai pelanggaran etik maupun moral, namun tidak bisa dimasukkan ke dalam sebagai pertimbangan dalam Mahkamah Konstitusi. Dan itu juga kami sayangkan. Tentunya semua dalam pengadilan tentu kami menganggap bahwa seorang hakim mengapa ditunjuk sebagai seorang hakim, tentunya karena integritas dan karena mempunyai set of morals yang lebih tinggi dari orang-orang biasa dan orang-orang lain yang tentunya dalam mengambil keputusan bukan hanya berpatokan pada norma-norma hukum saja, tapi juga fakta sosial dan akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan seperti apa yang kita mohonkan, seperti nepotisme, hal-hal yang sifatnya abuse of power yang memang sulit untuk dibuktikan secara kuantitatif. Namun secara kualitatif saya rasa dalam catatan-catatan itu tercermin bahwa itu diakui dan bahkan dikatakan untuk kedepannya supaya diatur dalam undang-undang dan supaya DPR tidak tinggal diam dan lain-lain. Itu banyak sekali catatan-catatan yang menurut kami justru adalah sebuah pengakuan dari banyaknya hal-hal yang mengganjal terkait dengan Pilpres 2024 ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.